dalam forum ini. Kemudian juga ada Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan 2, ada Pak Arif Susandi, Pak Yulanto Araya, Bu Eka Nuramdani, Pak Husni Mubarak, Pak Bayu Hardian, dan Bu Rita Tresia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat hidayah dan karunia-Nya, terutama karunia kesehatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama, tentunya dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka untuk melaksanakan salah satu tugas negara, yaitu melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap rancangan peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang pencabutan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor per titik 12 garing men garing 10 Romawi garing 2011 tentang atase ketenagakerjaan dan staf teknis ketenagakerjaan pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Forum harmonisasi ini terselenggara sebagai bagian dari wujud konkret dan respon positif Kementerian Hukum, tepatnya Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan terhadap surat yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan dengan nomor surat B garis datar 1 garing 358 garing HK.02 garing 4 Romawi garing 2026 tertanggal 13 April 2026. Hal tentang permohonan harmonisasi rancangan peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Bapak Ibu yang kami hormati, ya seperti biasa bahwa forum khusus ini merupakan bagian yang terpisahkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Maka ada dua persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu syarat formil dan syarat material. Kami berharap dari forum harmonisasi ini dapat memastikan kedua syarat tadi ya terpenuhi terhadap rancangan peraturan menteri ini. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwasannya pencabutan sebuah peraturan menteri mungkin terlihat sebagai langkah administratif yang sederhana. Namun sesungguhnya di balik pencabutan suatu regulasi terdapat makna yang jauh lebih besar, yaitu penegasan arah kebijakan negara, penataan kewenangan pemerintahan, serta upaya menghadirkan kepastian hukum dan efektivitas tata kelola kelembagaan. Rancangan peraturan menteri ini, ya benar pencabutan ya? Lanjut ini eh, pencabutan peraturan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi yaitu nomor 12 garing men garis 10 Romawi garing 2011 bukan semata-mata menghapus keberlakuan suatu norma, melainkan bagian dari proses penataan sistem pemerintahan agar selaras dengan perubahan kelembagaan nasional, khususnya pasca pengalihan tugas dan fungsi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia kepada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI. Negara yang baik bukanlah negara yang mempertahankan seluruh aturan lama tanpa evaluasi, melainkan negara yang berani menyesuaikan regulasinya dengan perkembangan kebutuhan, perubahan kewenangan, dan tuntutan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, tepat, dan akuntabel. Oleh karena itu, pencabutan regulasi ini sesungguhnya merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa setiap kewenangan pemerintahan berjalan secara jelas, tidak tumpang tindih, dan memiliki legitimasi hukum yang pasti. Negara yang kuat bukanlah negara yang sekedar banyak membuat aturan, tetapi negara yang mampu memastikan setiap aturan bekerja tepat sasaran, tepat kewenangan, dan tepat untuk kepentingan rakyat serta kehormatan bangsa. Bapak Ibu yang kami hormati, rapat harmonisasi ini dilaksanakan sebagai bagian dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan guna memastikan bahwa rancangan peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini selaras dengan ketentuan peraturan undangan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundangan yang baik, memiliki kepastian hukum, serta dapat dilaksanakan secara efektif dan implementatif. Selain itu, harmonisasi ini bertujuan untuk menyelaraskan pengaturan dengan perubahan kewenangan kelembagaan pemerintahan, memastikan tidak terdapat dualisme pengaturan mengenai atase ketenagakerjaan dan staf teknis ketenagakerjaan, memberikan kepastian hukum terhadap pengalihan fungsi pelindungan pekerja migran Indonesia, mewujudkan sinkronisasi regulasi antar kementerian atau lembaga, memperkuat efektivitas tata kelola pelindungan pekerja migran Indonesia, serta memastikan bahwa
pengaturan yang berlaku sesuai dengan struktur organisasi pemerintahan terkini. Melalui forum harmonisasi ini diharapkan dapat diperoleh kesamaan pandangan, penyempurnaan substansi dan penguatan kualitas regulasi agar peraturan yang dihasilkan benar-benar harmonis, implementatif dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Pencabutan regulasi merupakan bagian dari penataan regulasi dan penataan regulasi bukan sekedar agenda administratif pemerintahan, melainkan bagian dari strategi besar negara untuk menjaga wibawa hukum, memperkuat efektivitas kelembagaan, dan memastikan bahwa setiap kebijakan negara benar-benar hadir untuk melindungi rakyat serta menjaga kehormatan Indonesia di mata dunia internasional. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam rangka menambah wawasan dan pengetahuan kita terhadap rancangan peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini, kami mengharapkan pemakarsa, tentunya dalam ini adalah Kementerian Ketenagakerjaan, dapat menyampaikan pandangan umumnya terkait dengan urgensi, latar belakang, tujuan, dan sasaran yang ingin diwujudkan melalui penyusunan rancangan peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini. Semoga informasi yang disampaikan oleh pemurakarsa akan menambah wawasan kita ya dan pengetahuan kita tentunya sehingga kita dapat memahami lebih dalam terhadap substansi yang sudah disusun dan dikonstruksi oleh pemrakarsa dalam rancangan peraturan ini. Dan harapan tentunya kita dapat memberi feedback yang konkret dan signifikan berupa saran dan rekomendasi yang mengarah pada penguatan dan penyempurnaan sehingga substansi dari rancangan peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini menjadi lebih baik, dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya nanti Pak Arif mungkin nanti kalau bisa kalau prosesnya panjang gitu nanti Pak Arif nanti bisa nanti mendengar rapat ini ya. Tapi nanti saya coba nanti mendengar nanti pandangan umum dari Bu Karu ya terkait dengan pencabutan ini. Walaupun kita tahu bersama bahwa sejatinya itu memang kalau memang dasar kewenangan itu sudah tidak apa sudah dialihkan maka itu juga berimbas kepada pemerintah. Tapi mungkin ada di sisi lainnya mungkin itu mungkin yang perlu kita dengarkan juga dari pemerintah terkait dengan apa dasar dasar penyusunan dari pencabutan rancangan peraturan ini. Demikian pengantar rapat organisasi ini kami sampaikan sebagai kerangka awal dalam pembahasan rancangan peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini. Besar harapan kami dengan melalui diskusi yang konstruktif dan komprehensif, rancangan peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini dapat disempurnakan dan ditetapkan sebagai peraturan yang berkualitas, implementatif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat bangsa dan negara. Semoga segala kontribusi dan semangat kolaboratif yang Bapak Ibu hadirkan hari ini dalam forum harmonisasi ini menjadi fondasi kebaikan yang berkelanjutan bagi institusi masyarakat bangsa dan negara. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dalam kami mengantarkan rapat harmonisasi ini. Akhir kalam kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oh, monggo Bu Karu untuk pandangan umumnya sebelum nanti saya serahkan tongkat estafetnya nanti kepada Mas Arif. Monggo, makasih. Ya, ya. Oke, terima kasih Pak Direktur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua yang sama-sama kita hormati Pak Direktur Harmonisasi, Pak Waliadin, beserta tim dari Kementerian Hukum, dari Bapak Ibu Kementerian Luar Negeri yang hadir pada siang hari ini, Bapak Ibu dari Kementerian KP2MI yang hadir pada siang hari ini, dan tentunya Bapak Ibu dari Kementerian Ketenagakerjaan tanpa mengurangi rasa hormat tidak kami sebutkan satu persatu. Ya, Pak Direktur dan Bapak Ibu sekalian, izin menyampaikan kenapa kami mengajukan permohonan untuk harmonisasi pencabutan rancangan Permenaker Trans tentang pencabutan Permenaker nomor 12 tahun 2011 tentang Atase Ketenagakerjaan dan staf teknis ketenagakerjaan pada perwakilan RI di luar negeri. Yang pertama tentunya tadi Pak Direktur sudah sampaikan bahwa dengan terbitnya pemerintahan baru dan tentunya regulasi yang mendasari dengan Perpres 6164 tahun 2024 terutama pasal 47 ini sudah mengatur secara jelas bahwa Kementerian Ketenagakerjaan yang tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penempatan dan pelindungan tenaga kerja di luar negeri yang dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan dialihkan menjadi tugas dan fungsi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Nah, tentunya dalam ini termasuk bagaimana
pelaksanaan tugas Atase Ketenagakerjaan dan staf teknis Ketenagakerjaan. Ini yang pertama. Yang kedua, Pak Direktur dan Bapak Ibu sekalian, di beberapa bulan yang lalu kita sudah menerbitkan Permenaker 2 tahun 2026 tentang pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan bidang penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia. Nah, ini sudah tercabut seluruh regulasi di Permenaker itu sebanyak 15 peraturan menteri. Nah, berikutnya juga disusul keputusan menteri yang mencabut beberapa keputusan, yaitu melalui keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 8 tahun 2026 tentang pencabutan keputusan Menteri Ketenagakerjaan bidang penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia. Jadi total semuanya, Pak Direktur, untuk regulasi bidang penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia ini sudah tercabut 15 peraturan menteri dan 7 keputusan menteri. Jadi total keseluruhannya adalah 22. Untuk Permenaker 16, Permenaker ini adalah yang ke-16 gitu kalau kita urutkan pencabutannya. Jadi 15 melalui Permenaker 2 2026 dan yang ini adalah peraturan menteri untuk Atase Ketenagakerjaan. Kenapa pada saat itu tidak masuk rombongan Permenaker 2? Karena pada saat itu masih dalam proses dan sehingga tidak mungkin Permenaker mengenai Atase ini kita cabut, sehingga ini adalah tersendiri di luar Permenaker 2 tahun 2026. Jadi ini total dengan jika ini sudah selesai harmon, maka total semuanya adalah 16 peraturan menteri di bidang PMI. Termasuk pencabutan Kepmenaker tadi ada sekitar 7. Nah, tentunya yang ketiga alasannya supaya di dalam lapangan tentunya tidak ada regulasi yang tumpang tindih pengaturan mengenai penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia. Ini 3 alasan yang utama kenapa Kemenaker mengajukan pencabutan Kepmenaker Trans nomor 12 tahun 2011. Yang berikutnya yang keempat, jadi per tanggal 1 April kemarin, kawan-kawan yang sebagai Atase tenaga kerja, staf teknis, dan 1 kepala bidang tenaga kerja ini sudah kembali ke Kemenaker, Pak Direktur. Jadi per 1 April kemarin total semuanya sudah kembali. Jadi ada Atase tenaga kerja, ada staf teknis, dan 1 kepala bidang tenaga kerja yang ada di KDI Taiwan. Jadi sudah selesai dan tentunya ini lanjut ke kementerian baru yang memang yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penempatan dan pelindungan PMI. Itu Pak Direktur, jadi latar belakang ada 4 hal itu sehingga tentunya tidak mungkin ada duplikasi pengaturan yang ada di Kemenaker dan ada di KP2MI. Dan kemarin memang di Januari 2026, ini yang kelima, alasannya adalah sudah terbit peraturan KP2MI nomor 1 tahun 2026 tentang Atase Ketenagakerjaan dan staf teknis Ketenagakerjaan pada perwakilan RI di luar negeri. Jadi 5 alasan tersebut yang tentunya menguatkan kami Permenaker nomor 12 tahun 2011 ini segera dicabut. Dan harapan kami tidak terlalu lama begitu Pak Direktur, karena pasalnya hanya cukup 1 pasal, maka tidak berlama-lama karena adalah Permenaker mengenai pencabutan. Saya rasa itu Pak Direktur dari kami untuk latar belakang kenapa kami terpaksa melakukan permohonan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Baru dari Kementerian Ketenagakerjaan yang sudah tadi menyampaikan beberapa hal mengenai tentang latar belakang dan urgensi mengapa kemudian dilakukannya penyusunan dari peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini 12 itu dibelakangi pertama itu secara berdasarkan adanya perubahan kebijakan pemerintah yang mana lebih memspesialisasikan ya dari tugas dan fungsi terkait dengan pekerjaan migran itu. Imbas dari itu kemudian adanya spesialisasi pengurusan mengenai pekerjaan itu kembali ada peraturan undang-undang termasuk juga berkaitan dengan perwakilan atau pengurusan tugas mengenai Atase
ketenaga yang paling itu. Nah, untuk itu maka satu di antaranya itu sudah dilakukan istilahnya pengharmonisasian ya, atau biasa terhadap undang-undangan sehingga diadakan tidak itu makin ini kewenangan yang berdasarkan konstitusi tadi. Maka tadi dilakukan ada sekitar 15 peraturan peraturan akan ini yang dilakukan pengajiannya disesuaikan ya dengan tugas-tugas fungsinya, sehingga diharapkan kemudian perubahan pada peraturan kerja pencabutan terhadap penerbitan nomor 12 ya tahun 2011 ini itu memperkenalkan semua dari kementerian tenaga kerja untuk bisa melakukan pengawasan terkait dengan pengalihan dari tugas fungsi yang berkaitan dengan tenaga kerja plus dengan atasi itu yang kemudian yang alasan mengapa kemudian dia perlu dilakukan prosesnya seleksi berkaitan dengan pencabutan permen transmigrasi tenaga kerja kerja nomor 12 tahun 2011 seperti itu ya kalian. Nah ini ini kenapa nih dari perspektif misalkan harus jelas ya. Jadi atau bagaimana kita di dalam persidangannya ya nanti apa yang melatar belakang tadi sampaikan oleh benar-benar sebagai manifestasi atau gambaran konkret dari kebutuhan hukum ya terhadap berdasarkan penyusunan dari rancangan pencabutan terhadap peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor 12 itu. Kemudian misalnya cuma dua pasal sebagainya tinggal secara legal. Nah untuk itu kemudian untuk itu maka saya serahkan kepada Mas Arif yang sesuai dengan bidangnya ya. Karena ahlinya bidang teknik. Kalau saya mengatakan aja ini baru menyambut ya. Nanti lebihnya nanti Mas Arif nanti kalau bisa nanti Mas Arif langsung aja proses surat harmonisasi caranya dia agak cepat. Nah, misalkan kalau selesai hari ini ya bisa sampaikan lah sudah bisa sampaikan buka ya sudah bisa diimplementasikan di undang-undang ya untuk pembahasan mengenai tentang pengalihan tugas dan fungsi berkaitan dengan pekerja migran atase berkaitan dengan aktivitas kerjaan berkaitan dengan posisi pekerja migran di Indonesia gitu. Itu mungkin kalian dapat sampaikan ya, saya harapkan bisa ini lancar ya karena tadi saya katakan tadi bukan pencabutan hanya 12 saja tinggal lihat juga diperhatikan juga tentang draftingnya ya kemudian bahasanya juga jangan sampai ada siap-siap nanti sehingga nanti khawatir ada hal-hal yang terus ada hal yang sangat penting sisi redaksi dan sebagainya. Tapi sekalian saya izin pamit dulu baru ya. Kemudian Pak dari migran kerja migran B2MI kemudian dari Kemlu juga yang tidak melaksanakan ini maka kami serahkan kepada Pak Arif untuk melanjutkan kegiatan ini kita harapkan bisa selesai hari ini juga dan untuk itu kami mohon izin dulu pamit pindah ke channel sebelah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo Mas Arif. Waalaikumsalam. Baik Pak Direktur, terima kasih atas arahannya. Izin Bu Karo, Bapak Ibu melanjutkan sesuai arahan Pak Direktur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebagaimana tadi sudah kita dengarkan Bapak Ibu ya, terkait dengan urgensi maupun latar belakang ya dari disusunnya rancangan Permenaker pencabutan ini. Mungkin di awal kami mohon pandangan secara umum terlebih dahulu dari kementerian lembaga terkait. Yang pertama kami izin undang dari KP2MI karena memang saat ini sudah terbit ya peraturan Menteri KP2MI nomor 1 ya tahun 2026. Dan di sana memang menegaskan bahwa batasnya itu 31 Maret ya kalau nggak salah. Oleh karena itu kami persilahkan dari KP2MI. Monggo. Baik, terima kasih Pak Arif.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Salam. Karo, Hukum, Kemenaker, Bapak Ibu sekalian. Pada dasarnya kami mendukung Pak Arief karena di KP2MI sendiri sudah diterbitkan Permen 1 2026 yang mengatur mengenai atas ketenagakerjaan dan staf teknis. Tadi beberapa hal sudah disampaikan sebagai landasan yuridis dan historisnya ya Pak Arief ya dalam pembentukan rancangan peraturan Menteri Ketenagakerjaan terkait dengan pencabutan peraturan Menteri yang mengatur mengenai atas ketenagakerjaan. Untuk proses selanjutnya kami mengikuti Pak Arief. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Karo. Ya, baik. Artinya ini memang selain sudah beralih ya tugas fungsinya, secara faktual juga memang teman-teman atas ketenagakerjaan yang berasal dari Kementerian Naker juga sudah ditarik ya kembali ke kementerian. Dan selanjutnya memang mungkin hari ini juga sudah diisi ya oleh teman-teman dari KP2MI secara faktual. Baik, kemudian izin dari Kementerian Luar Negeri, kami persilahkan. Terima kasih Pak Arief. Apakah suara kami terdengar? Terdengar Ibu, Oh silakan. ya, siap, terima kasih. Mohon maaf kami tidak bisa menyalakan kamera. Pada prinsipnya kami dari Kementerian Luar Negeri mendukung dan kami juga menyampaikan apresiasi atas kerjasama Kemenaker selama ini, selama pejabatnya juga menjadi atase maupun staf ketenagakerjaan di perwakilan RI. Untuk proses selanjutnya kami siap mengikuti. Terima kasih. Baik, baik, terima kasih dari Kementerian Luar Negeri Bu Mayang. Izin Bu Karo, Bapak Ibu, kita langsung ke rancangan peraturan ya. Mohon dibantu ditampilkan teman-teman. Jadi pada prinsipnya kami juga dari Kementerian Hukum, Bu Karo, sudah melakukan pembacaan. Secara substansi kami juga mendukung dan sepakat bahwa memang perlu dilakukan pencabutan terhadap permen lama, permen naker lama terkait atas ini. Karena tadi secara tugas fungsi sudah beralih, kemudian secara faktual juga sudah ditarik semua begitu ya, sehingga memang peraturan ini sudah tidak relevan lagi dan sudah tidak dibutuhkan lagi begitu. Izin Bu Karo kita baca dari awal ya secara cepat. Rancangan Permenaker RI nomor sekian tahun 2026 tentang pencabutan Permenaker Trans nomor PER titik 12 garing Men garing Romawi 10 garing 2011 tentang atase ketenagakerjaan dan staf teknis ketenagakerjaan pada perwakilan RI di luar negeri. Oke, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 Perpres 164 tahun 2024 tentang Kemenaker, pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penempatan dan pelindungan tenaga kerja luar negeri yang dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan Perpres 95 2020 tentang Kemenaker dialihkan menjadi tugas dan fungsi Kementerian P2MI garing BP2MI. B. Bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi pelindungan pekerja migran Indonesia sesuai dengan kewenangannya dilaksanakan oleh atas ketenagakerjaan dan staf teknis ketenagakerjaan berdasarkan Permen P2MI garing BP2MI nomor 1 2026 tentang atase naker dan staf teknis naker pada perwakilan RI di luar negeri. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B, perlu menetapkan Permenaker tentang pencabutan Permenaker 12 2011, Permenaker Trans ya, 12 2011 tentang atase ketenagakerjaan dan staf teknis pada perwakilan RI di luar negeri. Prinsipnya dari menimbang ini Bu Karo, kami bisa memahami secara substansinya, latar belakangnya, kenapa kemudian ini dicabut. Namun izin, boleh nggak ya kita sempurnakan rumusannya? Misalnya yang di A, yang di huruf A, itu yang kita tonjolkan terlebih dahulu adalah peralihan ya.
bahwa itu diatur di pasal 47 itu kami sepakat juga. Sehingga kami mengusulkan untuk huruf A itu kita balik rumusannya begitu ya. Jadi bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penempatan dan pelindungan tenaga kerja di luar negeri yang dilaksanakan oleh Kemenaker dialihkan ya menjadi tugas fungsi Kementerian P2MI garing PP2MI sebagaimana diatur dalam pasal 47 begitu. Poinnya sih sama saja, cuma dibalik saja supaya kita nggak terkesan pendelegasian. Karena ini kan nggak delegasi sebenarnya. Sambil diketik Pak Arief, ya izin berpandangan ya. Ini kenapa huruf A-nya kita menulis seperti itu gitu ya? Karena tentunya Permenaker 2 itu sudah terbit kan dan melalui proses harmonisasi gitu ya. Prinsip memang alternatif merah atau yang disampaikan Pak Arief itu maknanya sama, hanya regulasi 163 di belakang begitu ya. Kalau yang untuk konsistensi saja ya Pak Arief, kan kita juga dengan tim harmonisasi. Kalau seandainya huruf A-nya ini nggak perlu kita bahas yang seperti rumusan tadi bagaimana supaya nanti tentunya jika ada lagi yang nanti akan menyusul peraturan KPDWN yang ada, misalnya jaminan sosial dan sebagainya, ya udah huruf A ini kita pakai untuk beberapa perubahan atau pencabutan jika KPDWN sudah selesai. Jadi konsisten dan tidak ada berbeda hanya ini ya, sekali-kali ini maknanya sama dengan yang merah. Iya. Izin mohon apakah memang ada regulasi lain ya yang terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi di atasan sendiri di luar negeri selain ini? Saya pikir ini yang terakhir itu ya. Masih ada itu Pak Karo Wahyudi, masih ada satu Pak jam-jam PMI. Apakah nanti Pak Karo mungkin ingin menyampaikan kreditnya jam PMI itu Pak Arief, kenapa hanya 2015 itu yang merasa jaminan sosial BPM itu masih dalam proses sehingga ini selesai untuk atas perbedaan dari sementara yang jam PMI informasi yang terakhir kami dari Pak Karo Wahyudi masih dalam proses dengan BPJS. Jadi saya akan nanti permen jam ini ada penimbangannya yang bervariatif gitu. Sekali-kali ini sama. Baik. Kalau saya sebenarnya menunjukkan kait teknik ya. Ini kan yang di depan pasal 47 sedangkan pasal 47 itu bukan merupakan delegasi ya, tapi pengalihan atau kewenangan. Sehingga kalimatnya itu tugas-tugas sosial yang benar-benar beralih itu yang kami tonjolkan. Terus kalau ada titik di tengah dan tidak menunjukkan selamanya. Kalau di rumusan itu kan memang bunyi apa-apanya dari pasal 47 itu ya. Yang mana memang menyebutkan berdasarkan Perpres 95/2020 itu masih disebut itu. Kenapa disebut 47? Karena pada saat itu belum dicabut baru di 49 atau paling bawah kan gitu. Karena Perpres kan itu. Nah sekarang posisinya kan Perpres itu sudah terbit di tahun 2024 Perpres 94 yang mana sudah mencabut Perpres 55/2020-nya. Nah sehingga dalam pandangan kami perlu sebagai lagi Perpres 95-nya 2020 itu. Ketika kita menyebut bahwa sanksi pasal 47 itu terkait dengan pengalihan itu sih Bu, kalau dalam pemikiran kami ya. Nah terkait dengan jam PMI, saya pikir berarti memang kalaupun masih dalam proses ya KP2I ya apa nanti kapasitas banyaknya kita akan sesuaikan gitu ya. Ya kait dengan pengalihan itu memang harus ada perubahan regulasi gitu, penyesuaian regulasi gitu. Siap. Ya, baik. Ya, kita ikut aja. Ini kan juga dengan Kementerian Hukum jadi moga aja. Intinya sama. Kalau memang
rancangan pencabutan ini menggunakan alternatif rata ini juga oke saja sih. Siap. Kemudian izin Bu Karo untuk yang di kami juga ada catatan drafting sebenarnya. Poinnya sih sama saja, cuma kami ingin menegaskan begini, bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi pelindungan PMI terus ditambah di luar negeri, gitu ya, ditambah di luar negeri di dalam baris kedua. Nah, setelah PMI di luar negeri, ya, warna ya. Oke. Sesuai dengan kewenangannya itu di stabilo kuning dulu. Ya. Dilaksanakan oleh atasé ketenagakerjaan dan staf teknis ketenagakerjaan tambah di situ pada KP2MI dan garing BP2MI. Pada KP2MI garing BP2MI. Ketenagakerjaan pada KP2MI garing BP2MI dikasih warna. Ya, ini lebih ke penegasan saja sih sebenarnya Bu Karo, karena dengan kalimat yang lama saya agak confused nih dengan frasa sesuai kewenangannya gitu, sesuai dengan kewenangannya. Nah, bisa nggak ya misalnya kita sempurnakan seperti itu, ditambah di luar negeri, kemudian frasa sesuai dengan kewenangannya itu kita coret begitu. Sehingga rumusannya bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi pelindungan PMI di luar negeri dilaksanakan oleh atasé Naker dan staf teknis Naker pada KP2MI berdasarkan Permen KP2MI 1/2026. Poinnya itu. Pak Arief boleh nggak? Pak Arief, ada rumusan alternatif izin Pak ya, tanpa mengurangi esensi makna gitu ya. Kalau seandainya boleh ditulis dulu ya Pak alternatif Pak Arief ya. Ini kita diskusikan rumusan alternatif bahwa dengan ditetapkannya atau bahwa dengan diundangkannya peraturan menteri ini dikutip yang nomor 1 tahun 2026 tentang ini dikutip. Yang 1/2026. Yang nomor 1 tahun 2026 tentang bla 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 itu ditutupnya. Ya, bahwa dengan diundangkannya peraturan KP2MI nomor sekian tentang ini. Ininya dihapus berarti. Ya, di pengadilan negeri perlu dilakukan pencabutan atas Permenaker Trans nomor 12 tahun 2021. Di kopi yang atas. Oh, belum ada ya, masih perlu dilakukan yang di C, maaf. Ya, perlu dilakukan pencabutan atas Permenaker Trans nomor 12 tahun 2021. Titik koma ya. Ini usulan alternatif Pak Arief, supaya yang satu itu dasarnya kelembagaan, yang kedua secara yuridis memang sudah ditetapkan atau diundangkan peraturan KP2MI nomor 1. Sehingga Permenaker 12 ini perlu dicabut. Untuk yang C mengikuti A dan B. Nah, kalau yang rumusan A, izin memang ini dari kami, tapi sepertinya kurang pas karena fungsi pelindungan perlindungan pekerja migran di Indonesia di luar negeri ini kan oleh perwakilan RI ya, bukan atas tenaga kerja tapi oleh perwakilan RI. Jadi kami menyesuaikan gitu. Kalau ini tugas dan fungsi pelindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri dilaksanakan atasnya kan sejatinya adalah perwakilan RI di luar negeri. Koreksi yang ya. Jadi kami mengusulkan alternatif yang warna merah. Ya. Terima kasih Pak Arief. Baik, terima kasih. Cuman jadi mengulang ya ketika kita pakai rumusan yang tadi, yang alternatif merah, mengulang terkait perlunya dibentuk permen ya, permen pencabutan ini gitu.
Nah, kalau kita gunakan yang B atas, yang hitam dengan perbaikan itu, kami hanya ingin menegaskan sih sebenarnya Bu Karo bahwa pelaksanaan tugas fungsi atase itu saat ini sudah diatur dengan peraturan KP2MI 1 2026 itu sih. Nah, bahwa kesimpulannya kan nanti ada di ayat di huruf C ya, bahwa berdasarkan pertimbangan A dan B baru perlu menetapkan permen pencabutan ini kan gitu. Nah, terkait dengan tugas fungsi tadi, apakah dia sebenarnya tugasnya perwakilan atau tugasnya atase? Kami melihat sebenarnya di definisi atase ya, di peraturan KP2MI bahwa atase ketenagakerjaan adalah PNS pada Kementerian KP2MI yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pelindungan PMI yang ditempatkan di perwakilan diplomatik tertentu untuk melaksanakan tugas fungsi pelindungan PMI di luar negeri. Jadi memang tugasnya atase itu eh, tugas dan fungsinya pelindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Ada kalimat itu. Sehingga kami eh, menegaskan di huruf B itu bahwa pelaksanaan tugas fungsi pelindungan PMI di luar negeri ya dilaksanakan oleh atase. Ini sinkron dengan definisi atase di Permen KP2MI 1 2026 ya, angka 1 gitu. Bahwa dia di bawah komandonya perwakilan, iya. Itu sih pertimbangan kami, Bu Karo. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu yang lain? Iya, izin Pak Arief, Ya, boleh. kami dari Kemlu, kami sepakat dengan yang disampaikan Bu Karo sebelumnya, terkait dengan hal ini ya, terkait dengan fungsi perwakilan dan juga kalau misalnya kita lihat di Undang-Undang Pelindungan PMI kan, pelaksanaan pelindungan sebenarnya untuk, perwakilan yang memang ada Atnis atau Atase Atnaker dan juga Stanisnakernya memang dilakukan oleh Atnaker dan Stanisnaker, namun yang tidak ada dilakukan oleh pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk. Jadi itu juga sudah, tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan, PMI. Jadi sekiranya bisa, menggunakan yang, telah disampaikan Bu Karo sebelumnya, kami mendukung hal tersebut. Terima kasih. Yang merah ya berarti ya? Iya, yang alternatif, Pak. Ya, menambahkan dari Kemlu, Pak Arief, di pasal 22 Undang-Undang 18 2017 mengenai PMI ini kan izin saya bacakan. Dalam rangka peningkatan hubungan bilateral di bidang tenaga kerjaan dan pelindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri, pemerintah pusat menetapkan jabatan atas ketenaga kerjaan pada perwakilan RI di negara tertentu. Jadi ya tidak ansih ke atasnya, tapi rumah besarnya adalah perwakilan RI begitu. Karena ada di pasal 22 bla 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 menetapkan atasnya tenaga kerja pada perwakilan RI di luar negeri ya, di negara tertentu. Iya, ya, baik. Mungkin gini Bu, supaya prinsipnya sih sama ya. Iya. Supaya kalau kita gunakan alternatif merah dan nggak redundant dengan di huruf C-nya, coba di huruf C-nya tampilkan. Ya, alternatif C-nya tampilkan bareng-bareng ya. Ya, nah di alternatif merah itu kan kesimpulannya adalah perlu dilakukan pencabutan. Nah di huruf C juga poinnya adalah perlu dilakukan pencabutan kan, perlu menetapkan peraturan pencabutan gitu. Intinya sama-sama mencabut. Boleh nggak ya Bu Karo misalnya yang di alternatif merah, bahwa dengan diundangkannya Permen 1 2026 ya KP2MI itu uh, peraturan Menaker Trans 12/2011 tentang bla 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 sudah tidak relevan atau sudah uh, Sudah tidak sesuai lagi gitu ya? Iya, Tidak sudah sesuai tidak lagi sesuai dengan perkembangan organisasi maupun perkembangan kebutuhan hukum begitu. Nah, baru kemudian C-nya
bahwa pertimbangan A dan B tadi perlu menetapkan pencabutan ini gitu. Boleh. Ya. Coba ditulis dulu ya Pak Arif ya, yang Boleh ya. Coba Mas, alternatif. Ya. alternatif yang di alternatif Setelah peraturan nomor ya, 1 tahun 2006, koma, ya, setelah luar negeri, koma, tentang luar negeri, koma, ya, itu copy lagi Permenaker Trans peraturan ya. Permenaker Trans ya. Permenaker Trans, ya. Nah itu copy sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi. Titik koma. Ya. Kalau seperti ini, apakah ada tanggapan supaya nggak redundant sih sebenarnya dengan yang C ya? Tapi sebenarnya tidak relevannya Permenaker 12 2011 itu ya sebenarnya sejak Perpres sih, bukan sejak Permen KP2MI gitu. Iya. Harusnya. Atau Pak Arif, di Ya. mengingat itu kan sudah ada peraturan KP2MI ya Pak Arif. Apakah perlu ada di menimbangnya begitu? Kalau saya justru di mengingat kita hapus, Bu. Tapi mau memang dihapus. kita munculkan sebagai salah satu pertimbangan begitu. Pertimbangan secara yuridis begitu ya? Iya, iya. Itu. Nah, coba ke alternatif yang awal, alternatif yang awal bahwa pelaksanaan tugas fungsi di luar negeri atau sesuai kewenangannya itu kita munculkan lagi, Bu. Yang B itu jangan ke bawah terus ya. Nah, itu. Itu coba dinyalakan lagi. Nggak perlu juga sih Pak Arif. Iya. Karena Coba di atas sudah bicara kan sudah beralih Betul, tadi kan, karena Iya. sudah beralih ya nggak perlu itu ya. Iya. Jadi kalau yang B ini kan bahwa pelaksanaan tugas fungsi PMI di luar negeri yang dilaksanakan untuk ditambah yang ya, tapi merahin dulu. Oleh Atasenaker pada KP2MI telah diatur. Berdasarkannya diganti telah diatur itu. Dari lain-lain. Atas lagi. Ya. Telah diatur dalam. Nah, itu. Nah, mungkin begini, Bu. Coba diperbesar lagi bisa nggak ini tampilannya, Mbak? Mas. Ya. Bahwa pelaksana tugas fungsi pelindungan PMI di luar negeri yang dilaksanakan oleh Atasenaker Teknis Ketenagakerjaan pada KP2MI telah diatur dalam Permen 1 2026. Kan gitu. Oke. Pertanyaannya lebih masuk nih, Bu. Huruf B ini yang hitam nih. Kita menyebut bahwa ya karena lahirnya 1 2026 itu menjadi salah satu pertimbangan gitu. Kenapa kemudian kita mencabut ya Permenaker. Begitu. Baru kemudian C-nya kesimpulannya. Ya oke Pak Arif. Nanti kita renungkan lagi, Bu ya. Ini sementara seperti ini. Ya.
Yang merah dihapus ya Pak, ya dihapus. Oke, baik. Baru kemudian C-nya bahwa pertimbangan A dan B perlu menetapkan Permenaker 12/2011. Oke. Kemudian kita sepakati ya, kita lanjut ke mengingat. Di mengingat ini standar ya, pasal 17 ayat 3, Undang-Undang 39 2008, sebagaimana diubah dengan 61 2024. Kemudian Undang-Undang 18 2017, ini masih perlu ya Bu ya, tentang PMI-nya ya? Ya ini masalahnya kan secara hukum belum ada perubahan begitu ya Pak Arif ya. Iya. Maksudnya belum ada perubahan dari 18-nya. Kan masih existing 18 2017 ya. Iya, iya. Dan undang-undang itu mendelegasikan ya Bu ya, terkait tugas ini ya? Ada, tapi di Perpres Pak Arif yang tadi saya bilang pasal 22 itu di ayat ayat 4 ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang atas ketenagakerjaan diatur dengan peraturan presiden. Oh iya, delegasinya ke Perpres ya. Oke, Iya, ini kita kuningkan dulu ya, angka 3. Coba. Tapi jangan dihapus, dikuningkan dulu aja. Ini sepertinya nanti coba kami cek lagi ya Bu ya, apakah undang-undang ini memang memerintahkan dulunya itu membentuk permen atau lebih ke delegasinya ke Perpres begitu. Atau mungkin memberikan atribusian. Nanti kita coba cek. Kalau tidak memberi delegasi atau tidak memberi atribusi ya kita hapus saja begitu. Oke, kemudian ada Perpres 164 tentang Kemenaker, kita masukkan. Permenaker 20 2024 tentang Orta ya kita masukkan. Dan Permen 1 PP2I-nya kita coret ya Bu ya. iya, Oke. karena udah di atas begitu ya Pak Arif. Iya, iya. Oke. Pakat memutuskan menetapkan Permenaker tentang pencabutan Permenaker nomor 12 2011 tentang atase tenaga kerjaan dan staf teknis ketenagakerjaan pada perwakilan RI di luar negeri. Oke. Pasal 1, pada saat permen ini mulai berlaku, Permenaker 12 2011 tentang atase naker dan staf teknis naker pada perwakilan RI di luar negeri BN sekian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Nah, ini frase awalnya itu dicoret ya. Pada saat permen ini mulai berlaku itu dicoret. Ya, jadi langsung Permenaker sekian-sekian dicabut begitu. Ya, oke. Sepakat ya? Pasal 2, permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Oke. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan permen ini dengan penempatannya dalam BNRI. Oke. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal titik Menteri Ketenagakerjaan RI, ya Sierli, diundangkan di Jakarta pada tanggal Dirjen PP Kementerian Hukum. Ya, HAM-nya dicoret. Ya. Oke, RI, Dahana Putra. Boleh lihat pasal 1 Pak Arif, izin Pak. Pasal 1, oke. Monggo Pak. Bu. Iya, ini emang dicoret ya Pak Arif. Saya melihat di Permen 2 2026. Langsung ya? Langsung, Bu. Langsung nggak perlu ada pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, nggak perlu ya? Nggak perlu, Bu. Itu sesuai dengan lampiran tuh, butir 227 ya kalau nggak salah. Butir 227 lampiran Undang-Undang 12. Jadi Contoh-contohnya langsung peraturan ini nggak perlu ada unlock heading atas itu ya? Iya, tidak perlu, Bu. Soalnya yang di Permenaker 2 pencabutan yang 15 tadi ada frase itu pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, titik 2 bla 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 gitu. Tapi Iya, bertanya aja sih Pak Arif untuk iya. konsisten ya. Kalau kami sih ikutin lampiran ya, Bu ya. Lampiran ya. Undang-Undang 12 poin butir 227 itu, Bu. Gitu.
Mungkin itu Pak ada kata pada saat eh, mungkin karena banyak kali Bu ya, nggak cuma satu kali ya. Iya, soalnya Alasannya ini gitu. ada 15 begitu Iya, kan. Kalau ada ini kan banyak ya. gitu yang dicabut gitu. Oke, Ya, oke baik. ya. Heeh. Oke, saya pikir itu ya Bapak Ibu eh, beberapa perbaikan redaksional sebenarnya. Karena kalau secara substansi kita semua sudah sepakat di awal sebenarnya sejak Bu Karo menyampaikan urgensinya, Pak Direktur juga sudah oke dengan kebijakan kita untuk mencabut Permen Naker 12 2011 itu. Gitu. Ini lebih ke drafting saja. Baik, Bapak Ibu, ada masukan lain? Kami persilakan sebelum kami akhiri. Cukup? Cukup Pak Arif ya. Baik. Baik, kalau begitu eh, saya pikir cukup ya untuk hari ini. Nanti segera kami proses untuk apa namanya perapihannya dan juga untuk berita acara dan juga surat selesai harmonisasinya. Mungkin izin nanti kami akan koordinasi internal ya Bu Karo terkait Iya. dengan pengundangan karena saat ini Pak Dirjen kan PLH ya posisinya Pak Dirjen sedang beribadah di Oke, nah begitu karena sekarang posisinya PLH Bu Aisyah begitu. Apakah bisa. bisa nanti beliau mengundangkan begitu ya? Nanti kami akan koordinasi internal. Baik, saya pikir itu dan atas nama pimpinan kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Bu Karo beserta tim, Pak Karo Hukum dari KP2MI, Pak Wahyudi. Itu gitar gantung di belakang tuh Pak Karo. Belum udah siap konser seperti itu. Baik, baik. Nunggu Pak Arif nih. Siap. Dan juga terima kasih atas masukan juga dari Kementerian Luar Negeri Bu Mayang. Dan kami mohon kami terus dikawal untuk pembentukan regulasi ini sampai dengan tuntas nantinya Bapak Ibu. Dan kami juga mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan rapat terdapat hal-hal yang kurang berkenan ya. Mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Kami akhiri Bapak Ibu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Bu wabarakatuh. Karo. Baik, Bu Karo, terima Pak Karo. kasih. Terima Pak kasih Pak Karo. Karo. Siap. Terima kasih Bu Karo, Pak Karo, Pak Arif, Request terima lagu boleh kasih. ya Pak Karo request lagu. Boleh saya dengar ya. Lagu sumbang. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Lumayan, Izin terima ya. kasih. Terima kasih. The recording has stopped.